Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat podcast MTSN dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Adam. Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas, wahai Adam, silahkan nikmati, pergunakan fasilitas yang ada di dalam surga ini. Silahkan makan dan minum apa yang kamu hendaki, kata Allah. Tapi satu syaratnya, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, kata Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Ayat ini berkorelasi atau berhubungan dengan surah Al-A'raf ayat yang ke-22. Alam anhakuma antilkuma asyajarah, kata Allah. Kan bukankah sudah kularang mereka jangan mendekati pohon itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita juga bahwa manusia merupakan penduduk sorga. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Adam, mengekspresikan, mempersilahkan untuk menikmati sorga itu pada saat posisi Allah dengan Nabi Adam merupakan letaknya berdekatan. Dalam artian ini diungkapkan melalui ismul isyarah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 35 tersebut. Hazihi syajar. Yang kalau kita mau ambil mafhumnya, fasilitas kehidupan merupakan suatu hal yang sangat disenangi oleh manusia. Betapa banyak orang memiliki fasilitas hidup ketika diberikan jabatan, ketika diberikan amanah, dia juga diberikan memanfaatkan fasilitas yang ada sebagai pendukung daripada jabatannya tersebut. Demikian juga makanan merupakan yang senantiasa ada di dalam pemikiran manusia. Maka kapanpun manusia berkumpul, dimanapun manusia berkumpul, pasti ujung-ujungnya akan yang dipikirkan itu bagaimana makannya nanti ketika berkumpul. Ibarat ibu-ibu ketika mengadakan jamuan makan, pasti ada seksi konsumsinya. Makan merupakan kesenangan, pasti diminati oleh manusia. Kalau kita elaborasi kembali ataupun kita cari, kita kembangkan bahwasanya kesenangan-kesenangan surgawi ini tadi, inilah yang dicari oleh manusia. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang namanya kesenangan ada batasnya. Wala taqraba hazihi syajar. Begitu banyak manusia mencari kehidupan, silahkan cari rezeki yang sebesar-besarnya, kata Allah. Tapi jangan lupa harus memperhatikan
yang namanya larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh tentu ada larangan. Maka dalam posisi yang dekat tadi itu merupakan melambangkan nikmatnya kehidupan surga. Manusia yang hidup berdekatan, manusia yang senantiasa hidup rukun. Karena apa? Karena terjalin yang namanya kedekatan. Maka inilah yang dilambangkan dengan ismul isyarah tadi. Dalam kaidah bahasa Arab ini merupakan kata tunjuk dekat. Namun ayat ini berkorelasi jauh pada surah Al-A'raf ayat 22. Ini merupakan ayat surah berada dalam urutan ke-27 dalam Al-Quran. Maka dalam ayat ini Allah mengganti hazihi syajarah dengan kata antilkumas syajarah. Bukankah kamu sudah kularang, kata Allah, untuk memakan pohon itu? Artinya apa? Ketika manusia belum berdosa, maka kedamaian, kenikmatan akan terasa memiliki kedekatan yang begitu erat sebelum manusia melakukan yang namanya dosa, sebelum manusia melanggar larangan Allah tadi. Namun dalam surah Al-A'raf ayat 22 tadi, ini kondisinya Adam sudah berada bukan di sorga lagi, namun berada di muka bumi ini. Maka Allah menyeru dari kejauhan, bukankah kamu berdua sudah kularang untuk memakan pohon itu? Maka kata tunjuk dekat berubah kepada kata tunjuk jauh yang diisyaratkan dengan kata tilka ataupun tilkuma. Ini merupakan menunjuk jauh. Manusia melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, menjadikan manusia jauh. Sahabat podcast MTSN dimanapun Anda berada, maka Ramadan ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia kembali yang sudah jauh tadi, kembali didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didekatkan kepada manusia. Maka di akhir Ramadan kita, pada Syawal nanti, maka terucaplah dalam lisan kita minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali dari yang namanya jauh menjadi dekat. Manusia yang berdosa kembali dekat dengan posisi yang tidak berdosa. Dan kita tutup dalam budaya kita melalui kata-kata mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.